Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak kelas 7 MTS Perguruan Mu'alimat yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bertemu kembali untuk edisi daring kali ini. Kita akan membahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang sholat jamak. Sebelumnya, marilah kita baca Ummul Quran. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bersama materi tentang sholat jamak. Pengertian sholat jamak. Jamak secara bahasa artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Menjamak sholat atau jam'us sholat menurut istilah fikih adalah mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Hal ini merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jamak ada dua macam, yakni jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan dikerjakan pada waktu yang pertama. Contoh, sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Sedangkan jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan dikerjakan pada waktu sholat yang kedua atau sholat yang akhir. Contoh, sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Adapun sholat yang boleh dijamak, sholat yang boleh dikumpulkan adalah sholat duhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Dasar hukum atau dalil sholat jamak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dijelaskan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu akhir adh-dhuhra ila waqtil 'ashri thumma yajma'u bainahuma wa idza zaghat shalla adh-dhuhra thumma rakiba. Artinya, Anas mengatakan, jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan sholat duhur hingga waktu sholat asar. Setelah itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua sholat, yaitu zuhur dan asar. Namun jika matahari telah lebih dulu condong ke barat, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih dulu sholat zuhur, baru kemudian menunggang untanya. Hadis riwayat muttafaq alaih.
Adapun syarat diperbolehkannya sholat jamak: A. Bepergian yang telah memenuhi syarat. Kemudian B. Dalam keadaan sakit. C. Kondisi yang sulit, seperti hujan deras atau dalam kondisi yang membahayakan, maka boleh melaksanakan sholat jamak. Kemudian tata cara sholat jamak. Tata cara sholat jamak takdim. 1. Berniat untuk menjamak takdim ketika sholat yang pertama sudah memasuki waktunya. Misalnya, memasuki waktu sholat duhur ketika akan menjamak dengan sholat asar. Niat jamak takdim sebagai berikut. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Yang kedua tertib, yang berarti harus dimulai dari sholat yang pertama yang telah memasuki waktunya. Kemudian yang ketiga bersambung, artinya sholat pertama dengan sholat berikutnya tidak diselai dengan kegiatan apapun. Kemudian yang keempat, perjalanan atau bepergian belum sampai pada tempat yang dituju. 5. Pada saat melaksanakan sholat jamak, masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan 2 sholat. Kemudian yang terakhir, meyakini syarat sah dan rukun sholat yang pertama telah dipenuhi. Adapun tata cara sholat jamak takhir, yang pertama niat untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat jamak sebelum waktu sholat pertama berakhir. Meskipun ukuran waktu yang tersisa sepadan dengan 1 rakaat. Contoh jamak takhir sholat duhur dan asar, niatnya adalah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melaksanakan sholat fardu duhur 4 rakaat yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takhir hanya semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, perjalanan masih berlangsung hingga memasuki sholat yang kedua. Demikianlah penjelasan singkat tentang sholat jamak. Kita akan melanjutkan sholat qashar insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.